Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tuh sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalani hidup kalian. Jangan kayak anime satu ini. Ya, kali ini admin tuh bakal bawain anime yang berjudul Gokon ni Itana Onaga Inaka Hata Hanashi. Ya, ceritanya tuh tentang seorang pemuda biasa yang bernama Tokiwa, seorang mahasiswa nih yang diajak temennya ke acara kencan buta nih biar rame. Dia tuh ngajak dua sahabatnya, yaitu Asagi dan juga Hagi. Pas mereka semangat datang kan berharap ketemu cewek kawaii. Pas nyampe di lokasi yang nongol malah tiga cowok kece yang dandan nih gitu kan. Mantap. Awalnya kaget lah setengah mati, tapi makin lama mereka tuh sadar gitu kan. Tiga cewek ini tuh ternyata tuh beneran cantik gitu, bro. Wailah. Dari kencan buta jadi kencan absurd banget karena kencannya sama cowok gitu kan, bro. Mantap lagi. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya ya kan. Dan mari kita katakan bersama. Wailah cici. Suatu ketika mereka bertiga nih diajak buat kencan buta. Kenalin, ini tuh Tokiwa, Asagi dan juga Hagi. Ya, Hagi tuh seneng banget nih karena mau ketemu cewek kawaii. Akan tetapi saat masuk yang dilihat malah batang dong yang sangat tampan banget gitu kan. Mantap. Oh, gak jadi lihat cewek kawaii ini mas bang. Ya, Asagi bilang mungkin salah kursi atau salah tempat gitu kan. Ya, Tokiwa nih nelpon temannya yang bernama Suwo. Tapi ternyata bener dong, mereka yang tampan lah yang jadi kencan buta mereka. Ya, Hagi tuh tanya, di mana onanya atau di mana ceweknya si Woi gitu kan. Ya, Suwo jawab, mereka ini adalah cewek kok. Dan mereka tuh sedang memakai pakaian kerja. Ya, pekerjaan mereka tuh adalah bar crottes, yang dimana ada sebuah bar nih yang isinya tuh cewek yang bercosplay jadi penampilan cowok. Pertama, kenalin, ini adalah Suwo, Fuji dan juga Kohako. Ya, karena mereka masih canggung, mereka nih main permainan siapa rajanya. Dan perintahnya itu hanya cuman boleh berciuman. Ciuman pipi aja nggak apa kok ya, Rek ya. Mantap. Bang, ikut juga bang aku bang. Mantap kali ini permainan gitu bang. Ingat ini cowok semua saat kau mau ikut. Oh kalau gitu gak jadi dah. Terima kasih ya. Ayo sayonara. Singkatnya, saat bermain ya kan, Asagi tuh menjadi rajanya. Ya, Asagi tuh milih nomor 2 dan juga 5. Dan ternyata itu adalah nomornya Suwo sama Kohaku. Dan langsung dilakuin dong sama Suwo. Mantap, ternoda ini. Ya, Hagi bahkan tuh udah kayak sudah berdosa melihat hal itu gitu kan. Lalu saat Hagi yang jadi, dia tuh minta nomor 1 dengan nomor 4 ya kan. Yang ternyata nomor 1 itu adalah Suwo dan Tokiwa lah yang menjadi nomor 4. Mantap. Ya tentu aja si Suwo tuh langsung mendekat dan membuat kepala Tokiwa mau meledak. Udah meledak gitu Rak ya. Mantap. Mereka pun izin nih ke kamar mandi dulu kan agar bisa menenangkan pikirannya. Woi, gak ikut juga dong Sat. Tenang bang, tenang. Untungnya tuh ada mas Kohaku. Maksudnya mbak Kohaku bang. Lupa aja karena penampilannya cowok. Ya, di sini Suwo pun punya teknik buat mengirimkan sebuah foto ke mereka bertiga gitu kan, yang ngebuat Haki tuh kembali bersemangat untuk melihat wanita kawaii itu kan. Mantap. Tapi saat kembali ternyata mereka itu makin aneh aja nih tingkahnya. Dan kita pun lanjut ke pesta selanjutnya, yaitu di tempat karaoke. Ternyata mereka tuh akan bertanding bernyanyi gitu kan, yang mendapatkan nilai tinggi yang menang. Dan Tokiwa tuh meminta kalau dia menang mereka tuh harus ganti pakaian menjadi baju cewek gitu kan, jangan jadi cowok saat lanjut. Dan singkat cerita Tokiwa pun mendapatkan poin hampir 99 poin. Akan tetapi Suwo malah mendapatkan poin 100 yang ngebuat harga diri Tokiwa turun karena harus cosplay menjadi cewek. Dir, ada bote di sini sob. Bahkan di sini Fuji tuh mendapatkan referensi untuk komiknya dan nyuruh Kohaku buat ngebantuin kan, buat foto-foto itu kan. Ya jelas Asagi tuh kayaknya minat banget nih jadi modelnya dari Fuji. Ya, Kohaku pun memarahi Fuji karena menyeret orang lain nih kan, dan nyaranin buat minta bantuan Suwo saja. Dan Kohaku tuh mau minum cola, tapi yang diminum itu malah milik Hagi dong, dan itu kayak cuman tidak langsung. Jelas Kohaku tuh malu dan Hagi tuh tahu kalau Kohaku tuh bukan tipe orang yang gengsian gitu bro ya. Mantap. Itu membuat Hagi merasa seperti tertusuk karena keemutan Kohaku. Lalu saat perjalanan pulang, Fuji tuh mau ke game arcade. Ya, mereka pun mampir nih buat bermain dan bersenang-senang di sini. Hagi mau ngambil gantungan kunci dan saat dapat diberikanlah tuh ke Kohaku.
Dan Kohaku menerimanya dengan alasan kalau dibuang sayang banget. Tokiwa pun bersyukur karena mereka berempat tuh bisa akur ya kan. Tokiwa melihat Suwo yang mau masuk ke photo booth, tapi ada larangan di mana tidak boleh cowok semua gitu saat berbahaya. Mantap. Tokiwa kira Suwo tuh mau foto bareng-bareng semuanya gitu kan, akan tetapi Suwo tuh hanya mau foto sama Tokiwa saja dan langsung ke jebret gitu kan. Mantap, jebret. Gol. Makin stres juga kau bang ya. Lanjut. Ya, mereka berempat pun hanya bisa melihat dari jauh dan Fuji pun mengambil foto buat sedikit referensi gitu kan. Singkatnya besoknya Tokiwa yang sudah masuk kuliah sendiri kan, kayaknya tuh menikmati momen kemarin dan berharap bertemu lagi sama Bang Suwo. Langsung aja dong, doanya pun diijabah gitu kan. Suwo pun datang dengan penampilan cowoknya karena habis kuliah tuh Suwo langsung mau kerja. Dan saat jam kuliah dimulai nih, Tokiwa tuh enggak bisa berpikir jernih ya kan bro. Dan saat Suwo pergi sebentar, cewek di belakang nih malah tanya gitu kan, kenapa Tokiwa tuh bisa kenal dengan Prince. Ya ternyata Suwo tuh cowok juga. Suwo cowok tuh juga terkenal nih di kampus dengan sebutan Prince. Ya saat Tokiwa terdesak dengan mereka berdua ya kan, untungnya si Suwo pun datang buat nyelamatin ke Putri gitu. Nggak Putri kan, untuk nyelamatin Tokiwa dengan bilang kalau untuk sekarang mereka tuh masih teman ya kan, bukan lebih gitu kan. Mantap. Jangan bilang gitu pas lagi jadi cowok. Saat keluar kelas mereka tuh ketemu nih sama Hagi dan juga Asahi yang baru aja berangkat. Di sini Tokiwa tuh jelasin tentang rumor cowok tampan ya kan. Dan ternyata cowok tampan itu adalah Suwo sendiri. Mantap kali. Saat Suwo buka HP, foto selfie kemarin tuh dijadiin wallpaper dong sama si Suwo dan bilang kalau Suwo tuh suka banget nih dengan foto ini walaupun laki-laki semua itu. Mantap. Sedangkan si Hagi seperti sedang terpuruk karena cowok seganteng itu bukan rumor lagi gitu kan, maksudnya si Suwo bro. Mantap. Aku juga merasakan sama hal yang kayak gitu. Kenapa ya? Apakah karena gue juga jelek gitu kan? Mantap. Lo tuh enggak jelek bro ya, salah tempat aja, salah tempat. Oke, lanjut. Singkat kata singkat cerita, saat berada di kampus Asagi nih bilang kalau dia tuh mau bertemu dengan Fuji. Ya karena mereka bertiga itu solid, jadi mereka tuh mengikuti Asagi ya kan, yang bertemu sama Fuji. Singkatnya saat di cafe, Fuji tuh minta buat Asagi menjadi modelnya buat referensi komik. Ya karena Asagi itu anak yang sangat polos, jadi Hagi tuh sedikit khawatir kalau Fuji tuh melakukan hal yang aneh-aneh. Apa itu? Di sini Fuji itu jelasin kalau dia tuh buat komik. Ya Asagi pikir Fuji itu sedang buat komik tentang pertarungan. Akan tapi tangan Asagi ini diikat dong pakai dasi. Lalu posenya ini juga dibutuhkan. Apa itu? Mencurigakan coy. Untungnya Kohaku tuh juga datang nih menghentikan Fuji agar tidak terlalu. Lagian ini di tempat umum gitu ya kan. Tapi posenya itu loh, posenya jangan gitu juga. Mantep. Kepolosan Asagi itu sangat mengerikan kayaknya. Ya Kohaku nih bilang kalau tidak mau difoto dengan jarak dekat tuh bilang saja gitu kan. Dan setelah itu Kohaku pun menyeret Fuji untuk kembali ke bar. Di sini Asagi bilang kalau butuh bantuan buat jadi model bisa kok menghubunginya lagi kan. Dengan senang hati Asagi itu akan membantu Fuji. Fuji pun harus memberikan imbalan dengan kalau begitu. Tapi Asagi hanya meminta untuk membaca komik buatan Fuji. Ya jelas Kohaku pun menolak gitu kan. Mantap. Ya karena bahaya bro, karena ada konten dewasanya gitu kan. Tumben kau ngingetin gitu kan, biasanya kagak gitu kan. Karena ini beda bang, beda banget ini. Beda gimana dah? Abang lanjut aja, jangan dijelasin, oke? Mencurigakan. Lanjut, singkatnya saat di kos mereka bertiga nih main game dan Asagi sedikit kecewa ya kan karena dia tuh tidak bisa melihat komik buatan Fuji. Ya Tokiwa bilang mungkin kau sedang ditipu olehnya mungkin, tapi di sini Hagi tuh malah bilang bukannya aneh ya, kenapa hanya kalian yang mesra-mesraan setelah kencan buta itu, tapi si Hagi malah nggak dapat kebagiannya gitu kan. Dan seharusnya kali itu giliran dirinya gitu kan dan Kohaku, tapi kenapa malah tidak ada tanda-tandanya atau tidak ada pemicunya gitu bro. Mantap. Autor tuh tidak berpihak sama kau Hagi ya, apalagi gua nggak suka gua. Punya Kohaku punya gua, cok. Mulai lagi nih Buddha. Lanjut aja oke.
Hagi tuh tanya kenapa tidak dapat jatah gitu kan, dan Asagi pun langsung bilang mungkin dia tidak suka gitu kan. Kayaknya Hagi juga sadar kan kalau dirinya tuh tidak cukup menarik bagi Kohaku. Malahan Kohaku lah yang cukup tampan dibandingkan dengan Hagi. Mantap. Singkat cerita, saat Hagi baru aja keluar nih dari restoran, malah ketemu dong sama Kohaku dengan penampilan cowok. Hagi tuh bahkan berpikir kalau dia tuh kayaknya dikutuk ya kan, karena selalu melihat penampilan Kohaku sebagai cowok. Lalu hujan pun turun secara mendadak dan Hagi pun menarik Kohaku untuk berteduh dulu. Bahkan sensasi romansnya itu sama sekali nggak ada gitu kan bro. Biasanya kalau di seri-seri anime lain gitu kan, kalau hujan itu kan dua orang kan romantis banget gitu. Tapi di sini tuh nggak ada gitu bro. Lanjut. Di sini Hagi tuh malah bilang ya kan kalau baju Kohaku tuh transparan karena terkena air, dan itu membuat Kohaku malu dong. Dan Hagi pun juga sadar nih dan langsung melepas jaketnya dan diberikan kepada Kohaku. Bro satu ini lupa ya kan kalau dia tuh cewek anjing. Hah? Untungnya pemilik kedai ini ngasih payung buat mereka berdua. Dan singkatnya Hagi pun mengantar Kohaku kembali ke tempat kerjanya. Tapi di jalan Hagi juga tidak merasakan apa-apa gitu kan, karena dia nganggep kalau Kohaku itu adalah cowok. Sampai di bar Hagi pun langsung pamit karena untuk kebaikan mentalnya. Saat itu Kohaku tuh melihat kalau pundak Hagi itu sedikit basah, dan itu membuat Kohaku sedikit tersenyum. Udah, jangan mau dibodohi sama Hagi, oke? Jangan Mbak Kohaku. Mbak atau Mas ya? Kalau dibilang Mas, tampan. Dibilang Mbak, belum kelihatan. Saat kembali ke kos, Hagi tuh cerita kalau dia tuh tidak bisa menghentikan hatinya yang cenat-cenut dari tadi. Ya jelas Tokiwa tuh bingung ya kan dengan apa nih dia bilang cenat-cenut, karena apa gitu bro, atau karena tabrak truk mau ke isekai atau kemana gitu kan. Mantap, lanjut. Singkat cerita mereka bertiga nih diundang ke bar karena sedang ada promosi sedikit. Akan tetapi kayaknya keputusan Hagi buat tidak ikut itu tepat, karena saat dibuka lah kok mengejutkan banget gitu kan bro, bersinar terang gitu bro dalamnya. Mantap. Dia tuh nyuruh untuk tidak takut karena di sini tuh isinya tuh cewek yang bercosplay jadi cowok. Pada akhirnya Asagi pun memesan minuman dan Fujilah yang membuatkan minuman, dan itu membuat mereka berdua kagum gitu kan, karena udah kayak bartender. Emang bartender tuh, jangan kayak tuman ya kan. Lalu Tokiwa juga mendapatkan masalah saat mau makan nasi omelet karena dia tuh dituntun Suwo untuk menggambar di nasi omeletnya dengan saus. Woi, suaranya itu loh bro, mengganggu banget ini. Gua yang itu, mendokse. Tapi untungnya hasilnya tuh bagus gitu kan bro. Bahkan Su tuh bilang kayak gini agar makanan Tokiwa tambah enak kayak di Mad Cafe. Saat Su kedatangan pelayan lain, Asagi nih mau cerita sama Kohaku. Akan tetapi sifat Kohaku itu beda ya kan, karena dia sedang meranin jadi cowok arogan atau cowok kasar. Hal itu ngebuat Asagi sama Tokiwa tuh sedikit takut, dan ada juga bagian kagumnya. Kohaku juga memesan minuman lagi buat Asagi dan Tokiwa, tapi malah dikasih nilai 45 dong sama Fuji karena sikap Kohaku. Saat kembali Kohaku nih tanya kemana Hagi. Ya Asagi jawab kalau Hagi tuh enggak ikut. Malah itu ngebuat Kohaku sedikit marah karena itu tuh tidak tahu lagi kapan harus mengembalikan jaketnya. Kohaku tuh bilang kepada Tokiwa dan juga Asahi kalau Kohaku akan membalas perbuatan Hagi kepadanya. Singkatnya saat udah tutup, Kohaku tuh sedikit kesal karena dia tuh dapat karakter arogan gitu kan bro. Padahal yang lain tuh dapat karakternya sendiri. Ya Fuji ngasih peran yang lain, tapi ditolak semua sama Kohaku karena perannya tuh agak nyeleneh bro. Mantap. Ya, di sini Kohaku tuh juga ngajak Agi buat ketemuan sebentar ya kan. Ya, Sebentar aja, oke, jangan lama-lama Kohaku. Lanjut. singkat kata singkat cerita, Hagi sama Kohaku nih ketemuan di sebuah kafe. Ya, tujuan Kohaku di sini buat kembaliin jaket yang kemarin dipinjamin sama Hagi. Tapi si Hagi nih lihat kalau Kohaku tuh kayak marah karena cerita dari Asagi sama Tokiwa kemarin. Di sini Hagi pun meminta maaf ya kan kalau dia tuh ada salah kata. Ternyata Hagi salah paham dong, dan taut yang sebenarnya itu adalah peran dari karakter arogan
Jadi kemarin Kohaku tuh nggak marah bro, tapi emang sikap karakter arogan tuh bicaranya kayak gitu. Jadi kayak marah-marah gitu kan. Ya Hagi pun bersyukur ya kan, karena Kohaku nggak marah ya kan. Di sini Kohaku juga mengembalikan jaketnya. Dengan ini suasana pun menjadi sedikit tenang. Lalu ada pelayan nih yang meminta pesanan mereka berdua. Di sini Kohaku milih kopi, akan tetapi Hagi tuh milih parfait buat pesanannya. Tapi Kohaku nih enggak mau ya kan. Kohaku jelasin kalau dia tuh lagi berperan menjadi cowok keren. Jadi dia enggak bisa makan parfait. Tetapi bagi Hagi itu tidaklah penting karena itu adalah makanan yang membuat semua orang bisa senang. Dan itu membuat Kohaku sadar kalau semuanya tuh enggak harus disembunyiin. Ya jika karakter arogan itu makan parfait, emang apa salahnya sih bro? Karena setiap manusia tuh beda-beda bro, oke? Ya gitu kira kalau Kohaku tuh enggak suka makanan yang manis. Akan tetapi Kohaku bilang kalau dia suka kok. Suka apa itu bang? Ya suka yang manis-manis lah. Akan tetapi malah hati yang jadi korbannya dong. Apalagi pas Hagi tanya tentang parfait, Kohaku tuh jawab iya dengan wajah yang sangat imut sekali. Yang itu ngebuat Hagi ngira kalau dia tuh mulai suka sama cowok. そうっすね。顔かわいい男もいけるのか。は？ Waduh, tapi itu memang kawaii sih bang. Singkat kata, saat aku sampai di bar, ternyata ada masalah lain, yaitu adalah Fuji dengan komiknya, yang dimana dia tuh udah mepet deadline nih, besok harus dikumpulin. Ya, karena nih orang kemarin tuh buang naskahnya karena tidak suka dengan alur ceritanya. Ya itulah yang saya rasakan. Kau merasakan apa ya kan? Kau merasakan apa yang ku rasakan? Copyright saat nanti. Lanjut. Ya kali ini Kohaku sama Suo tuh enggak bisa bantu. Akan tapi Fuji meminta bantuan seseorang, yaitu adalah Asagi. Ya jelas Asagi dengan senang hati datang ke apartemen milik Fuji. Di sini Asagi diminta buat menebalkan gambaran dari Fuji. Dan dengan senang hati Asagi akan melakukannya. Lalu tiba-tiba ada telepon dari Suo yang bertanya gimana kabar Fuji. Ya Fuji menjawab aman-amannya aja dan dia tuh sudah minta bantuan kepada Asagi. Di sini Kohaku tuh ngingetin kalau Fuji tuh sedang buat komik dewasa. Jadi Asagi tuh harus dilindungi gitu kan agar tidak langsung pulang setelah membaca komik Fuji. Ya Fuji pun langsung refleks mengambil bagian yang sangat berbahaya gitu kan. Saat Asagi nebalin, dia tuh juga lihat adegan yang sangat baik, yang seperti sedang merawat teman di kamar yang sangat sakit. Dan Fuji juga harus berhati-hati agar kepolosan Asagi itu tertolong. Hari itu juga sudah pagi nih, dan Asagi nih khawatir karena Fuji tuh udah bergadang selama 3 hari bro. Dan Asagi pun mendorong Fuji ke kasur dan menyuruhnya untuk jangan bergerak dulu. Ya Fuji kira Asagi tuh tahu kalimat yang dia tulis, padahal dia tuh belum tulis dialog yang di komiknya tadi. Ternyata dugaan Fuji itu salah karena Asagi bilang kalau lu lihat di komik Fuji cara merawat orang yang sakit. Dan mereka tuh berakhir dengan ketiduran bareng. Woi, ketiduran bareng doang kan ini? Kemajuan atau kemunduran ini mah? Enggak tahu gitu kan, tapi jangan siksa kepolosan Asagi gua. Kenapa kau yang sedih bang? Karena gue tuh merasakan apa yang dirasakan oleh Hagi dan Tokiwa ya bro ya. Mantap, lanjut. Singkat cerita, di kampus Tokiwa tuh lupa ngerjain tugas dan minta bantuan Suo buat nyontek. Tapi saat mencari di kantin kok tidak ada gitu kan. Ternyata Suo tuh sedang menjadi cewek kali ini. Dia kan emang cewek bang. Oh iya, lupa. Soalnya tuh selalu lihat Suo yang berpenampilan cowok gitu kan. Jadi bingung gue. Mantap, lanjut. Ya, Suo bilang kalau dia tuh enggak bekerja nanti. Jadi dia berpenampilan seperti ini. Ya, ternyata penampilan ini juga membuat Tokiwa sedikit deg-degan gitu kan. Di sini sebagai permintaan terima kasih atas contekan Suo, Suo pun minta pergi buat minum bareng. Saat udah di bar malah Suo jadi cowok dong, yang membuat Tokiwa tuh sedikit kecewa ya kan. Lalu di sini juga ada NPC yang nggak seneng banget karena Tokiwa tuh bareng Suo. Di sini Tokiwa tuh udah sedikit ngantuk ya kan karena terlalu banyak minum dan membuat dirinya jatuh ke pangkuan Suo yang berada di sampingnya. Suo tuh enggak masalah, tapi ini kayak terbalik dong. Bahkan Suo tuh bilang ini enggak kayak di dongeng-dongeng karena dia tuh pangeran dan Tokiwa akan terbangun jika dicium. Ya karena Tokiwa udah tidur pula Suo pun melakukannya. Tapi malah nggak bangun ini dong. Dan Suo pun bilang ternyata dunia nyata itu tidak sama dengan dongeng ya. Dan Suo pun bilang ternyata dunia nyata tuh sama dongeng itu berbeda.
Singkat kata singkat cerita, mereka bertiga nih diajak cewek-cewek buat jalan-jalan. Tapi malah Asagi mau diculik dong. Ternyata itu cuman keisengan Fuji dong. Sat. Padahal Hagi sama Tokiwa tuh udah panik setengah mati kan. Dan di sini Kohaku pun meminta maaf atas kejahilan Fuji yang agak lain. Ya, harapan Hagi tuh cuma satu, melihat penampilan cewek mereka bertiga. Tapi kayaknya harapan tuh pupus ya kan, karena mereka penampilannya jadi cowok lagi. Mantap. Mereka akan pergi naik mobil. Ya, di sini Suwo yang nyetir dan nyuruh Tokiwa buat duduk di sampingnya. Ya, inilah yang berbeda ya kan. Di sini kita anggap saja nih orang tuh sebagai seorang cewek, oke? Karena Suwo tuh ngegas mulu, woy. Jadi yang ngebuat jantung Tokiwa tuh enggak sehat banget. Mantap. Karena Babang Tokiwa tuh udah menjadi cewek tulen sekarang kayaknya ya. Bahkan saat istirahat di rest area atau Tokiwa tuh sampai minta tukeran tempat ya kan, karena enggak kuat melihat ketampanan dari Suwo. Waduh, nggak berbahaya itu bang. Enggak, aman aja, lanjut. Ya, untungnya Babang Tokiwa tuh enggak menjadi cowok tulen cewek tulen ya guys ya. Mantap. Singkat cerita, mereka tuh udah sampai nih di tempat tujuan. Ya, itu adalah kebun binatang, yang dimana tempat cewek-cewek ini selalu jadi pusat perhatian semua orang karena ketampanan mereka. Ya, walaupun disuruh bersenang-senang, kayaknya enggak begitu dah. Karena selalu aja mereka yang bersinar banget, terang malahan kayak bintang-bintang gitu bro. Mantap. Ya, tujuan mereka ke sini tuh buat melihat bayi panda yang baru aja lahir. Ya, tujuan mereka tuh ke sini buat melihat bayi panda. Dan Suwo tuh tanya apakah mereka tidak suka. Ya jelas mereka tuh bilang suka ya kan, agar tidak dalam masalah. Ya karena tetapan mereka sini set. Ya pada akhirnya karena suatu alasan mereka pun berpencar. Suwo dengan Tokiwa, Fuji dengan Asahi, dan Kohaku dan Hagi cuman meleng aja, melongo-melongo di sini. Ya, yang kebingungan itu adalah Hagi. Ya, yang kebingungan itu adalah Hagi. Malahan ditinggal mereka berdua. Dan ya, yang kebingungan itu cuman Hagi sama Kohaku. Mereka tuh mau pergi kemana ya kan? Di sini Kohaku tuh milih ke tempat hewan-hewan marmut atau hewan-hewan kecil yang sangat imut-imut. Ya, di sini Hagi tuh tidak bisa tenang ya kan di pikirannya karena melihat Kohaku yang sangat kawaii, bahkan sampai bilang imut dengan tidak sadar ya kan. Ya, itu membuat Kohaku sadar yang imut itu adalah marmutnya dan bukan dirinya. Hal itu membuat mereka pun menjadi canggung, dan wajah marmutnya itu loh bro, nyebelin banget gitu kan. Bikin gue tunjuk. Sabar bang, jangan kau tunjuk saat. かわいい モルモット血見て言うからびっくりした。なんだこいつ Di sini di sisi lain Asagi sama Fuji itu pergi ke pameran serangga. Ya, kayak kecoa, laba-laba, dan hewan lain-lainnya. Ya, Asagi itu ketakutan dan minta segera keluar. Asagi pun memeluk Fuji dengan erat kan, akan tetapi beliau ini malah mampir ke tempat laba-laba yang sangat besar dan membuat teriakan Asagi sangat kencang. Hal itu juga dirasakan nih sama Babang Tokiwa yang sedang bersama Suwo sedang melihat harimau. Ya, di sini tuh Suwo bilang dia tuh ingin seberani harimau. Dia mau berani kayak gimana lagi gitu kan? Udah berani itu saat. Tapi saat mau kembali mereka tuh malah bertemu nih sama anak yang tersesat dan nganggep Suwo itu sebagai pangeran. Bang, si nama Suwi aja dah bang ya, biar gampang. Oke, lanjut. Suwi ini malah nangis deh kan dan bilang kalau ini adalah aib bagi hidupnya. Dan setelah dibujuk sama pangeran Suwo, dia pun jadi mau mencari ke tempat pusat informasi. Tokiwa pun ngasih kabar ke semua orang tentang keadaan mereka. Tokiwa akan ikut dengan Suwo menunggu di sini, padahal Suwo lah yang ingin melihat bayi panda. Ya, Tokiwa pun merasakan aura yang turun dari Suho yang membuat Tokiwa sedikit khawatir. Tapi Tokiwa pun mencari cara buat meningkatkan moral dari Suho dengan cara menjadi maskot panda yang baik. Tokiwa kira Suho itu orang yang selalu ceria, tapi ternyata Suwo tuh juga bisa sedih ya kan. Hal itu membuat Tokiwa sadar kalau Suwo itu bukan yang sempurna gimana. Ya, Tokiwa sedikit kelelahan karena berlari mencari souvenir gantungan kunci bentuk panda dan juga harimau agar membuat Suwo senang dengan cara menjadi panda Tokiwa. Ya, sisi itulah yang disukai sama Suwo dari Tokiwa. Si Suwi malah bangun dong dan tanya apakah mereka tuh berpacaran. Ya, mereka diam aja ikon. Mantap. Mereka cuman malu-malu aja bang. Biasanya kan malu-maluin. Bener juga. Singkatnya mereka pun berkumpul kembali. Ya, kok aku bilang sayang sekali mereka tuh nggak bisa lihat bayi panda. Tapi Suwo jawab tidak kok, dia tuh sedang melihatnya sambil melirik ke arah Tokiwa.
Dan semenjak itu gantungan yang diberikan Tokiwa selalu dipamerkan lagi ke Tokiwa. Mantap. Singkat kata singkat cerita, Asagi ini datang nih ke event yang dimana menjual komik yang itu membuat Fuji menghampiri Asagi. Ya, di sini Asagi tuh melihat beragam makhluk yang unik-unik ya, maksudnya tuh cosplay bro, oke? Sampai diikat dah tuh sama Fuji agar tidak hilang. Kan tetapi sampai di lapaknya, orang-orang ngira kalau Fuji tuh punya fetish yang agak nyeleneh, apalagi itu dilakuin ke tempat umum. Ya gimana ya bro ya, masalahnya diikat di leher gitu bro ya, gimana enggak aneh-aneh? Ya di sini Asagi nih mau beli komiknya Fuji. Tapi Fuji menghentikannya dengan beralasan kalau Asagi itu belum terlatih, jadi enggak boleh membacanya. Ya padahal Fuji itu enggak mau ya kan membuat Asagi trauma karena gambarnya yang sangat dewasa. Apalagi ini tentang agak lain. Ngomong yang bener bang. Udahlah kau ini jangan dijelasin lebih lanjut bro, berbahaya ini mah komik yang dibuatin Fuji. Lanjut. Singkatnya, Fuji tuh izin nih pergi sebentar buat ngambil buku dari temannya dan Asagi yang menjaga lapak Fuji. Ya, Fuji harap Asagi itu tidak kesusahan. Ternyata Asagi tuh menjaga dengan sangat baik dan senang hati ya kan, dan memberitahu kalau dia tuh ikut ambil bagian dalam pembuatan komik ini. Bahkan ada penggemar dari Fuji juga nih yang mau memberikan hadiah. Ya, Asagi itu bilang kalau dia harus memberikannya sendiri kepada Fuji-san. Lalu Fuji pun datang nih, si cewek malah ngasih hadiahnya dan bilang kalau dia penggemarnya ya kan, karena melihat penampilan Fuji yang cowok ya kan. Bro kira Fuji tuh cewek, emang cewek bro, mantap kali. Ya Fuji dengan senang hati, ya Fuji tuh merasa sangat senang karena ini tuh pertama kali ada yang mengaku sebagai penggemarnya. Singkatnya event juga udah selesai deh bro ya kan, dan Asagi sedang menunggu Fuji yang sedang berganti pakaian. Dan saat kembali Fuji menjadi penampilan cewek dong. Kawaii. Bang, dia kan emang cewek bang. Iya, rewel amat lo, cih, mendok sih. Lanjut, Fuji itu tanya, apakah berbeda? Ya, Asagi menjawab, tidak, karena penampilan ini tetaplah Fuji dan bukan orang lain. Dan itu membuat Fuji langsung senyum. 見てたじゃん。あ、そっか。富士山だもん。 Pada akhirnya mereka pun mampir nih ke kedai yakiniku buat makan. Dan tak lupa Asagi nih pamer nih ke Tokiwa sama Hagi di grup. Dan keesokan harinya Suwo tuh ditelepon sama Kohako yang berada di bar dengan bilang kalau Fuji tuh belum datang. Dan Suwo akan melihat ke apartemen Fuji. Dan saat sampai di apartemen Fuji malah Asagi dong yang bukain pintunya. Dan ternyata semalam tuh setelah mereka makan yakiniku, mereka tuh lomba minum bir lagi di rumah Fuji. Dan malahan kebablasan tidur. Fuji yang sedang gosok gigi tuh ditanya nih. Ya, Fuji yang sedang gosok gigi tuh ditanya kan apakah Fuji benar cuman minum dan tidur biasa. Ya Fuji jawab, sebenarnya Fuji itu sedikit terbawa suasana dan berakhir memfoto Asagi yang sedang tertidur dengan beragam gaya. Ya Asagi enggak marah dan hanya bilang dia tuh sangat malu saat difoto saat tidur. Di sini Fuji juga nyuruh Asagi menunggu dan mereka tuh akan makan siang bersama di bar. Bahkan Fuji memberikan sesuatu ke Suwo. Singkatnya saat di bar mereka kayaknya tuh udah bersenang-senang dengan makanan mereka. Bahkan Kohako nih tanya, sebenarnya hubungan kalian tuh sampai mana sih? Woi Hagi, kalau nggak niat kau aku buat aku aja gak sih? Woi, muncul lagi sifat gilanya nih orang. Cih, kan. Maaf ya permisa atas gangguannya. Mending kita lanjut aja. Oke, lanjut. Di sini Hagi tuh nelpon Asagi dan tanya siapa sih yang difoto kemarin. Kok cantik banget gitu kan. Ya Asagi jawab, siapa ya? Ya Asagi bilang kalau dia tuh sedang makan buatan makanan Fuji dan berada di bar dan bersama dengan Suwo dan juga Kohako. Sontak teleponnya langsung dimatiin dong. Ya Suwo tuh ngasih pesan ke Tokiwa buat makan siang di sini sekalian dengan Hagi. Akan tetapi Hagi tuh tidak bisa datang karena malu atas kejadian tadi kayaknya. Mantap. Saat udah selesai makan, Tokiwa nih tanya ke Suwo apa yang berat yang dibawa sama Suwo. Dan dilihatin lah itu, ternyata itu adalah boneka Tokiwa buatan Fuji. Tokiwa tanya, kenapa harus dirinya gitu kan? Ya, Suwo jawab, dia tidak bisa bilang karena itu adalah rahasia. Si Tokiwa tuh malah bayangin hal-hal yang aneh dong, yang dimana bonekanya tuh dirusak, dipukul, ditendang, diwolak-walik, dibakar, disodok dan lain-lainnya bro. Mantap, lanjut. 言えないことするんだよ。そっか。秘密だよ。
Singkat kata singkat cerita, saat mereka bertiga nih asik main game, si Hagi tuh malah tanya kepada Tokiwa, pernah nggak sih dia tuh baper sama Suo? Ya di sini Hagi menjawab kalau kayaknya dia tuh mulai suka dengan sesama jenis dan dia bilang dia suka dengan Kohaku. Ya Asaki pun menjawab ya kan Kohaku cewek ya kan, kenapa kau bingung gitu kan? Ya Hagi jelasin kalau dia tuh kayak suka Kohaku yang berpenampilan kayak cowok, padahal Hagi tuh suka dengan cewek-cewek kawaii tapi malah kepincut sama mas-mas ganteng gitu kan. Itu sama aja cewek, padahal kawaii loh kok aku. Singkatnya, buat mencari tahu perasaan Hagi yang sebenarnya, mereka bertiga pun pergi ke bar untuk melihat seberapa ampuh Hagi. Di sini terang-terangan nih Hagi tuh minta digombalin sama Suo, tapi di sini Hagi malah enggak merasakan apa-apa gitu kan. Dan Kohaku pun datang nih dengan bilang cepat pesan menunya, woi. Suaranya itu loh berisik banget. Maaf ya pemirsa, emang lagi aku takutnya ini mah. Lanjut. Ya, hal itu ngebuat Haki menjadi deg-degan karena Kohaku ada di sini dong. Ya, di sini Suo pun berbisik. Sebenarnya yang penting itu adalah dari siapa orang yang ngegombal. Ya, Suo pun langsung pergi ke Tokiwa. Ya, urusan Hagi diserahin nih sama Kohaku. Ya, Kohaku bilang akhirnya kau datang juga ya. Apakah mentalmu tuh sudah siap untuk datang kemari dan langsung minta digombalin sama Bang Suo gitu kan? Ya, jelas Haki pun menjawab. Sebenarnya dia tuh mau memastikan sesuatu. Tapi sebenarnya Hagi tuh cuma ingin bertemu dengan Kohaku. Ya, Kohaku pun jawab, dia juga senang kok bertemu dengan Hagi. Dan langsung tepar dong si Hagi. Mantap. Ini tuh karena keimutan Kohaku-chan ya guys ya. Walaupun kayak nuklir ya kan. Itu membuat Hagi senang dan sangat suka ya. Mantap, kawaii. Hagi tuh bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Di sini Hagi memesan yang keras-keras, maksudnya minuman. Jadi diberikanlah yang kadar alkoholnya sekitar 40%. Waduh, apa nggak pingsan tuh orang? Mantap. Di sini Kohaku tuh mengkhawatirkan tubuh dari Hagi dan membuat Hagi meledak. Ya, Suo pun ngasih saran agar mereka tuh cepet-cepetan pulang hari ini. Sama Fox sama yang di kanan bang. Kayak kucing kan. Lanjut. Singkat cerita, Hagi tuh selalu diam saat di kampus. Ya, Hagi tuh sudah merasakan fase kan, dimana mencintai Kohaku dengan berpenampilan cowoknya. Bahkan udah kayak orang nggak waras ya kan. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi kalau dia tuh tidak bisa menghubungi Kohaku yang butuh sesepuh cinta. Ya, Asaki tuh menjawab, dia tuh bisa bantu kok kalau tentang romansa ya kan, apalagi dia tuh udah bertemu dengan sesepuhnya ya kan. Dan tidak ada lain yaitu adalah Fuji. Bagi Asagi, Fuji itu hebat karena selalu membuat komik tentang aksi romansa. Ya, dengan gagah berani, Hagi itu minta saran tentang hubungannya. Akan tetapi semua saran yang diberikan itu ngebuat Hagi tidak setuju karena sarannya tuh agak nyeleneh gitu bro ya. Kayak membuat Kohaku lemah, lalu diajak minum dan tidur bareng, bahkan sampai disuruh paksa saja gitu kan. Aku kalau paham bang, masih polos ini. Aku juga sama ya. Jadi lanjut. Ya, Hagi pun langsung pergi kan karena saran yang aneh-aneh itu kan. Karena Hagi itu cuman mau PDKT dengan normal dan murung di jalan. Akan tetapi Kohaku tuh datang menghampirinya karena melihat Hagi yang tiba-tiba jongkok. Seperti pangeran yang datang saat dibutuhkan, itu ngebuat Hagi makin dagdikdukser. Padahal ini adalah waktu yang pas nih buat PDKT. Tapi otak Hagi tuh enggak mau muter dan bicara ya kan. Dan saat di dekat Kohaku, ya karena terus murung, Kohaku pun nyaranin nih buat pergi ke festival manisan bersama. Ya jelas hal itu membuat Hagi senyum-senyum dan berterima kasih nih ke Asagi keesokan harinya. Akan tetapi di bar Kohaku tuh ngajak yang lain nih, tapi Suo sama Fuji tuh enggak bisa ikut. Dan karena itu Kohaku pun membatalkan janjinya. Ya, Suo pun terkejut kenapa enggak pergi berdua saja. Ya, Kohaku pun jawab tidak apa-apa. Lagian Hagi paling tidak tertarik juga kok karena wajahnya kemarin tuh biasa aja. Beberapa hari kemudian Tokiwa sama Asagi tuh pergi ke bar. Ya, mereka tuh bercerita kalau semenjak itu Hagi tuh tidak keluar kamar. Bahkan langsung pingsan setelah menerima pesan pembatalan itu. Kok aku ngira nih kalau aku tuh suka banget dong sama makanan mani. Mantap kok aku. Salah paham yang ku suka tuh ini ya kan. Mantap. Bahkan Asagi tuh menambahkan kalau Hagi tuh udah kayak mayat hidup ya kan. Di sini Fuji tuh ngasih saran ke Kohaku. Ya, di sini Fuji pun ngasih saran nih ke Kohaku. Ya, di sisi Hagi yang sedang disemangati sama mbak-mbaknya ya kan, kedatangan tamu nih. Yang ternyata itu adalah Kohaku sendiri. Hagi kira hanya ilusi, tapi ini beneran dong. Ternyata Kohaku kemarin tuh buat ngasih kue buatannya sendiri.
Karena Fuji di sini Kohaku tuh juga minta maaf karena sudah merusak kesenangan Hagi. Ya, bagi Hagi pun menyuruh masuk ke dalam. Akan tetapi Mbak Hagi ini keluar ya kan dan membuat Kohaku langsung kabur. Kohaku kira ini adalah pacar dari Hagi dan langsung pergi dah itu. Ya, sedikit kecewa. Kohaku pun pergi begitu saja. Ya, Tokiwa sama Suho tuh melihat keadaan Hagi yang ternyata Hagi tuh sedang dikunci sama kakaknya gitu kan. Karena menyembunyikan teman tampan kayak Kohaku. Ya, Suho pun paham dengan keadaan mereka dan tak tahu kalau Kohaku kan lari ya. Hagi pun menjadi debu karena mungkin cintanya tuh udah tertolak. めちゃくちゃ見なかった。いや、それが。Singkat kata singkat cerita, saat perjalanan pulang, Suho nih ngajak Tokiwa nih buat jalan-jalan dulu, cari ide buat perbaikan Hagi sama Kohaku. Jadi mereka pun mutusin nih buat pergi ke mall nih kan. Di sini rencana mereka tuh agak melenceng karena mereka tuh malah lihat-lihat baju yang cocok buat dijadiin couple. Bahkan sampai tanya ke mas-mas ini dong. Suho pun tanya, gimana mas, cocok apa enggak gitu kan? Cocok banget, Mbak. Cocok banget, apalagi kalau buat couple. Mantap banget gitu kan. Bang, dia lanang loh bang. Enggak apa-apa, Bang. Yang penting ganteng, ikimen lagi. Mantap. Ya, kalau lanang kenapa dah kau ini? Ya, pada akhirnya Tokiwa pun mutusin buat membeli baju itu dan membuat Suho sangat senang. Tapi Tokiwa nih malah bingung kan mau dipakai kapan itu baju ya kan? Ya, pada saat jalan keliling Suho tuh melihat alat-alat kemah. Ya, itu membuat ide yang bagus, yaitu rencana buat membuat Hagi sama Kohaku baikan, yaitu dengan cara berkemah. Singkatnya di sini Hagi tuh enggak tahu ya kan kenapa mereka ada di sini. Walaupun udah tahu ini tempat kemah, pada akhirnya mereka pun sampai di tujuan dan bertemu sama cewek-cewek. Ya, walaupun masih bertanya-tanya kenapa kemarin Kohaku lari ya kan. Ya, mereka berdua cuman bisa ngasih semangat. Pada akhirnya Suho pun menyuruh Hagi sama Kohaku buat nyalain api. Dan mereka berempat akan mendirikan tenda. Bang, biar aku aja bang yang di sana bang. Sesuai titah. Tapi jangan dah, lanjut aja mendingan. Oke. Di sini mereka berdua pun sangat canggung banget ya kan karena masalah kemarin. Ya, Hagi mengawalinya dengan bilang terima kasih untuk kue kemarin. Di sini Kohaku tuh juga peminta maaf ya kan atas kemarin karena ada pacar Hagi, dia malah memberikan makanan atau jajanan. Di sini Hagi langsung jelasin dong kalau perempuan itu adalah kakaknya. Ya, hal ini nggak buat mereka berdua lega, apalagi Kohaku. Ya, di sini Hagi seperti merenungkan ya kan. Kenapa Kohaku bilang bersyukur? Dan inilah waktu yang tepat untuk bilang akan tetapi mulut Hagi itu tiba-tiba tertutup rapat dan sadar kalau sudah terbawa suasana. Ya, karena itulah Kohaku tuh memberikan marshmallow buat menenangkan Hagi. Sedangkan mereka tuh cuman pura-pura sibuk aja. Singkat cerita, mereka pun akan bermain seluncuran. Akan tetapi nasib sial tuh selalu kan Hagi dapatkan. Dan Asagi ini beruntung banget karena berpelukan sama Fuji. Mantap. Lanjut. Bahkan mereka tuh juga makan malam dengan bersama ya kan. Apalagi di sini Fuji tuh tanya nih ke Suho, kenapa selalu membantu orang lain dalam masalah percintaan. Seharusnya Suho tuh lebih fokus saja kepada orang yang dia suka. Karena orang itu tuh orangnya tuh enggak peka banget gitu kan. Tapi dengan gagah berani kan Suho pun menjawab kalau dia tuh akan melakukannya dengan santai pelan, tapi sudah pasti ada tujuannya. Akan tetapi saat udah selesai makan, Hagi sama Kohaku nih mau cuci piring dulu. Lalu Asagi dan Fuji pergi beli jajan dan juga buang sampah, yang meninggalkan mereka berdua. Di sini banyak sekali bintang yang bisa dilihat mereka berdua. Apalagi di sini Tokiwa tuh bilang kalau bulannya itu sangatlah cantik. Suho jawab, apakah itu pernyataan cinta? Kayak di novel Natsume. Ya jelas dong, membuat Tokiwa gelagapan. Akan tetapi Suho pun membalasnya seperti ini. 月が綺麗ですね。そう。 Iya, emang nggak mau cepet, tapi maunya instan ini mah. Lanjut. Tiba-tiba mereka berempat pun kembali. Di sini Fuji pun berbisik, katanya pelan-pelan. Ya,
Suwo pun menjawab, ini sudah pelan kok, ya kan? Mantap. Singkatnya, mereka nih akan tidur di tenda, tapi hanya Hagi nih yang belum tahu kalau mereka tuh menginap di sini, yang membuat hati tok tik tuk tak tik tuk ser. Mantap. Singkat cerita, saat fajar Hagi tuh berada di luar dan duduk merenung karena dia tuh tidak bisa tidur di tenda karena selalu memikirkan gitu kan, Kohaku dan yang lainnya tuh tidur di sebelah mereka. Maksudnya di tenda, di tenda, di tenda. Oke. Di sini Hagi tuh juga kasihan banget ya kan, karena melihat burung yang sedang bermesra-mesraan. Mantap. Ya Hagi tuh ingin memfoto burung ini karena mau ditunjukin nih kepada Kohaku. Akan tetapi Kohaku tuh malah datang dong dan membuat Hagi terkejut dan salting brutal. Lalu di sini Kohaku nih duduk di sebelahnya. Akan tetapi saat berbincang tenang sesuatu, Hagi tuh malah terlelap di pundak Kohaku dengan datangnya matahari yang terbit. Ya, aku kasih tahu ya kan, kenapa Hagi tuh bisa tidur ya kan? Karena Hagi tuh merasa sangat aman saat di dekat Kohaku. Jadi dia tuh bisa tenang dan tidur terlelap. Gua bang, editin gua bang yang ada di sana bang, editin. Udah kau ini ikut mulu dah. Nanti kau edit sendiri, oke? Dan di sini Kohaku pun tidak tahu nih harus bagaimana dan udahlah tidur aja bro di situ bre, mantap. ハギさん、これはどうしたら。 Singkat kata singkat cerita, Tokiwa yang sedang ke kampus tuh melihat Suwo dengan penampilan ceweknya. Dan saat di jalan tuh ada sepeda yang main lewat aja. Ya refleks dong, sebagai laki-laki jiwa Tokiwa itu menyelamatkan Suwo. Dan itu membuat Suwo sedikit baper gitu kan. Mantap. Beberapa hari kemudian saat di kampus, Tokiwa tuh sama Suwo tuh sedang berpenampilan cowok. Akan tetapi malah diembat dong nih Tokiwa. Ya di sini cewek-cewek nih bilang kalau Tokiwa tuh sedang selingkuh. Ya, Tokiwa tuh enggak ngerasa selingkuh ya kan, karena Prince sama cewek itu sama ya kan, sama-sama Suwo. Ya, hal itu membuat mereka marah lah tuh. Untungnya ada Suwo yang datang dan membuat mereka tenang. Bahkan Suwo tuh sedikit mempermainkan Tokiwa agak sedikit khawatir. Ya, pada akhirnya Suwo tuh bilang kalau cewek kemarin itu adalah adik perempuannya. Dan mereka pun pergi. Dan di sisi lain Asagi yang sedang berada di bar ya kan, akan tetapi nggak sengaja bersin dan membuat minumannya pun jatuh. Ya dengan begitu Neng Sarah pun ingin pergi dulu buat bersihin noda yang di baju Asahi. Dan Fuji pun memiliki ide yang bagus, di mana Asagi tuh memakai baju pelayan. Lalu ada pelanggan datang nih dan ngira kalau Asagi itu sebagai pelayan baru. Ya itu membuat Fuji senang karena ini semakin menarik bagi Fuji. Tapi nih cewek tuh masih belum sadar ya kan kalau Asagi tuh cowok dan ngajak bicara biasa. Akan tetapi saat cewek ini melihat ada jakut di itunya Asagi ya kan, dan berarti cewek itu tahu ya kan kalau itu adalah cowok. Hingga Neng Sarah kembali dan mereka pun kena marah. Ya setelah kejadian itu Asagi nih melihat Fuji yang sedang membuat minuman dan Asagi tuh ingin mencoba ya kan, rasanya mengocok. Singkatnya saat pulang Asagi tuh diajak Fuji nih buat ke rumahnya. Sampai di rumah Fuji tuh nyuruh lepas baju dan pakai celana ini dan cuma nunggu di kamar mandi. Fuji, janganlah kau mengotori Asagi yang bolos dan tampan dan pemberani ini, gak baik. Tenang aja, di sini Fuji tuh mau ngajarin Asagi buat membuat minuman koktail. Ya, kenapa di kamar mandi? Karena kalau belum ahli pasti akan kejadian seperti ini. Ya, singkat cerita Suwo nih jarang banget jadi cowok ya kan, karena kerjaannya tuh malam. Dan itu membuat cewek-cewek khawatir tentang keadaan Prince. Ya, mereka kira terjadi perang saudara antara Prince dan Suwo cowok. Tapi untungnya enggak ya kan. Dan beberapa hari kemudian Suwo pun datang menjadi cowok. Ya, mereka juga bersyukur ya kan. Akan tetapi ada kebahagiaan. Si Tokiwa nih malah terjebak ya kan, karena baju mereka tuh kembar ya kan? Ya pada akhirnya baju couple tuh bisa dipakai juga gitu di sini kan. Mantap. Tokiwa tuh tanya, apakah kau senang memakai baju couple denganku? Ya jelas Suwo pun menjawab, senang dong. Mantap. 俺なんかとお揃いで嬉しい嬉しいよ。そう。 Di sisi lain, Hagi yang sedang minum dengan kakaknya. Ya, di sini Hagi tuh diinterogasi nih tentang Kohaku. Di sini kakaknya tuh juga udah penasaran banget gitu kan bro sama Kohaku. Apalagi orang tuh bangga kalau Hagi tuh punya pacar tampan. Tenang. Kohaku tuh juga cewek bro. Jadi santai aja, santai, oke? Akan tetapi kakak Hagi tuh udah mabuk parah gitu kan dan mau mutah. Pada akhirnya Hagi pun mengajak kakaknya untuk pulang ya kan. Dan Hagi pun meninggalkan kakaknya karena harus membayar dulu gitu kan bro. Mantap.
Akan tetapi, nih kakak tuh malah pergi untuk menghampiri seseorang dan ternyata itu adalah Kohako. Ya, di sini Kohako pun menyadari kalau dia itu adalah kakaknya Hagi. Jadi Kohako pun juga mengabari Hagi tentang kakaknya. Dan saat menunggu Hagi, kakaknya tuh juga bercerita nih tentang Hagi yang selalu menjadi andalan di keluarganya. Apalagi Hagi tuh selalu menyukai cewek-cewek mungil, imut dan juga feminim. Mau dilanjut, tapi Hagi tuh udah keburu datang. Jadi mereka pun langsung berpisah. Tapi Kohako tuh sedikit merenung karena dirinya sangat jauh dari kata imut, feminim dan juga mungil. ちっちゃくて可愛らしい。アキちゃんごめんね迷惑かけて。真逆だ。 Aku mau melihat Kohako versi cewek, Bang. Tolong. Kau tuh kenapa dah? Biasanya semangat gitu kan. Itu udah tampan itu. Kayak mah imut kawaii lagi. Ikimen lagi bro. Ya udah itu aja, oke? Aku bilang versi cewek, Bang. Bukan yang cowok. Kau ini. Udah bang, jangan berlalu-lalu, tak baik. Ini siapa lagi dah? Main masuk aja, Sat.